Pada peringatan Hari Guru tahun ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuka seleksi untuk guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ada 1 juta kuota formasi P3K. Berikut Rina Herani melaporkan. Mbak, terkait Hari Guru nih, kalau menurut Mbak sendiri, pengumuman seleksi P3K ini menjadi sebuah angin segar nggak sih buat guru honorer? Ya, itu bisa aja sih karena pemerintah memberikan kado istimewa pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 melalui pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi peluang bagi tenaga pendidik yang berstatus honorer untuk memperoleh kejelasan status serta berbagai macam fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan pembukaan seleksi P3K ini terbuka bagi guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, termasuk guru ex tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K. Adapun seleksi guru P3K tahun 2021 akan dilakukan secara daring. Nadiem menjamin bagi guru honorer yang lolos seleksi akan langsung menjadi pegawai P3K, termasuk juga dari segi pemberian anggaran. Formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk guru honorer yang telah lolos seleksi P3K tentunya akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Menurutnya, jika dilihat dari APBN untuk tahun 2021, telah dicadangkan sebesar 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat maupun bagi yang baru. Untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Memang pembukaan seleksi guru P3K menjadi kado istimewa pada Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November. Namun menurut Kadir, guru honorer yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Timo Abang, Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pembukaan seleksi secara daring menjadi kendala bagi guru honorer yang tinggal di daerah 3T. Lantaran banyaknya guru honorer di wilayahnya yang telah berusia lanjut, sehingga sulit dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itulah Kadir meminta pemerintah lebih memprioritaskan guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dalam seleksi P3K. Tidak hanya itu, akses transportasi hingga gaji bulanan yang jauh dari kata cukup seharusnya bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus kepada guru honorer di daerah 3T. Seleksi P3K ini khusus bagi guru honorer, kalau menurut Bapak sendiri apakah ini menjadi satu kado istimewa, Pak? kado istimewa, saya lebih senang ya, artinya di Hari Guru itu kemudian itu luar biasa, itu satu kado istimewa, tapi ada sampingnya nih. Kenapa itu tidak ada seleksi pendataan bagi yang lama-lama itulah, yang sudah sekian, ada yang sudah usia sudah 45, sudah tua-tua, itu kenapa tidak hanya seleksi berkas saja begitu? Ada prioritas gitu ya Pak, yang usia lanjut, kemudian yang juga masa pengabdiannya sudah lama gitu ya Pak? Iya, tapi ini banyak orang-orang tua yang memang dia selalu untuk masalah-masalah itu online apa itu mereka buta, Pak. Padahal mereka ini pahlawan-pahlawan pendidikan yang berjuang bagaimana anak di bangsa ini sampai murid
menjadi bupati, ada yang sudah menjadi polisi tentara. Ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan, Pak? Tolong diperhatikan guru honorer yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Utamanya di daerah-daerah terpencil itu. Hal senada juga disampaikan Dwi Agustina, guru honorer di SMP Negeri 3, Sukoraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dwi yang mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7 dan 9 SMP negeri tersebut mengaku khawatir adanya sistem kontrak kerja dalam P3K. Tidak hanya itu, penggabungan seleksi antara peserta umum dengan guru honorer yang telah mengabdi belasan, bahkan puluhan tahun, dirasa Dwi kurang tepat. Oleh karena itulah Dwi meminta pemerintah baik pusat dan daerah seharusnya memberikan skala prioritas kepada guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K. Kami sih lebih cenderung minta PNS gitu ya, karena ada ketakutan kalau P3K itu kan sistemnya kontrak begitu. Seleksinya yang kami agak kurang pas gitu kan dicampur kayaknya sama umum gitu ya. Itu yang agak kita memandangnya kok kalau honorer ya lawan honorer, jangan sama umum gitu. Karena ternyata P3K kan usianya dari 20 kalau nggak salah ya. P3K ya 20 sampai 59 ya? Iya. Sementara kalau saya itu termasuk udah golongan di atas 35 tahun itu yang kalau misalnya bersaing sama yang muda-muda itu ya bukannya kita nggak siap ya, tapi biasanya kalau dalam hal tes itu biasanya kalah gitu ya. Guru honorer seolah menjadi persoalan di dunia pendidikan yang tak kunjung terselesaikan. Nasib guru honorer seolah seperti dibiarkan tumbuh dan mereka akan mati dengan sendirinya. Dibiarkan tumbuh karena banyak sekolah yang kekurangan guru sehingga harus mengangkat guru honorer demi melaksanakan tugas mengajar lantaran gurunya telah memasuki purna bakti. Kemudian setelah mereka bekerja bertahun-tahun, seolah mereka dibiarkan mati dengan sendirinya. Karena untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil juga tidak mungkin lantaran batas usia maksimal 35 tahun. Melalui jalur P3K, persyaratan untuk mendaftarkan program ini di mana usia pelamar minimal 20 tahun hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk guru bahkan bisa mencapai usia 59 tahun. Diharapkan membawa angin segar bagi para guru honorer yang telah mengabdikan diri mereka demi pendidikan generasi penerus bangsa. Petugas Taman Nasional